ini ada 3 tipe orang, saudara. Jadi kalau saudara punya 4, 5, 6, terserah saudara. Tapi di dunia ini ada 3 tipe orang. Orang yang pertama adalah tipe orang atau kelompok orang yang melakukan kurang dari yang diminta. Ya. Karyawan jam 9 masuk, dia datang 9:10. Cuma lewat sadiki, terlambat sadiki kata. Macet jalan. Pulang jam 5, masih jam 4:45, GP meja su bersih. Jam 5 teng langsung pulang. Jadi bagi pemilik perusahaan, tolong siapkan tenggo supaya karyawan lia-lia. Karyawan tenggo itu begitu teng langsung go. Nah, ya. Itu orang pertama, saudara. Tipe orang yang kedua atau kelompok orang yang kedua adalah orang yang melakukan sesuai dengan yang diminta. Kerjakan ini, siap. Selesai sekarang, siap. Tipe orang yang selalu melakukan sesuai dengan yang diminta. Dan tipe orang yang ketiga adalah tipe orang atau kelompok orang yang selalu melakukan lebih dari yang diminta. Jadi ini 3 tipe orang yang saya maksud, saudara. Di dunia ini 3 tipe orang ini akan selalu ada. Dan tipe orang yang paling banyak menurut survei adalah tipe orang yang pertama. Yang kedua mengambil sekitar 30-40%. Tapi cuman sekitar 5% orang lebih sampai 10% paling banyak maksimal orang yang melakukan lebih. Dan kalau kita tahu bersama, ini bukan rahasia lagi bahwa orang yang berhasil adalah tipe orang yang ketiga. Selalu melakukan lebih. Dan kalau kamu mengaku Kristen, kalau kita mengaku Kristen, harusnya kita adalah termasuk tipe orang yang ketiga. Yang setuju dengan saya bilang amin. Tipe orang yang selalu kalau melakukan segala sesuatu, dia akan melakukan lebih. Bilang sama-sama, melakukan lebih. Jikalau dia diminta untuk bekerja, dia akan bekerja lebih. Jikalau dia diminta untuk melayani, dia akan melayani lebih. Jikalau dia diminta untuk memberikan persembahan, dia akan memberikan persembahan lebih. Tadi saudara, Maria, bagi sebanyak orang cukuplah menjamu Yesus dengan makanan yang tersedia ya. Tetapi dia selalu memberi lebih. Dia memberikan minyak narwastu. Luar biasa saudara. Dan firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-39, kalau kita perhatikan Matius pasal yang kelima ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-49, firman Tuhan berkata begini saudara. Matius pasal yang kelima ayat 39 mulai berkata begini. Tetapi aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kiri kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang berbuat baik, dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Dan ayat yang paling top yang sering pendeta pakai. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau kita lihat konteks ini bukan berbicara soal orang mesti sempurna, soalnya nak baking dosa. Bukan saudara.
Tetapi sempurna yang dimaksud di sini adalah selalu melakukan lebih dari yang diminta. Itu sempurnanya Yesus di sini. Selalu melakukan lebih. Boleh melayani, main gitar, boleh pastor. Sebentar le tuh piring di bawah kalau kotor kita cuci. Melakukan lebih. Boleh bawa WL, boleh. Sebentar le kalau ada perlu sayur mau tumis, nanti Tante Marta yang tumis. Ya Tante Marta ya. Melakukan lebih, itu sempurnanya Yesus di ayat ini saudara. Dan orang-orang yang selalu melakukan lebih, pasti dia akan diberi lebih oleh Tuhan. Abraham saudara, Abraham dipanggil sama Tuhan keluar dari Ur-Kasdim, meninggalkan sanak saudaranya. Dan kemudian setelah itu Allah bilang, tinggalkan bapamu di Haran, tinggalkan bapaknya di Haran. Setelah itu Allah bilang, tinggalkan Lot, dia tinggalkan Lot. Kemudian setelah itu tinggalkan Ismail, dia tinggalkan Ismail. Diminta sama Allah, berikan Ishak anakmu. Diberi sama Ishak sampai dia tidak tahu atau tidak punya apa-apa lagi yang lebih untuk diberikan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang lebih telah dia berikan kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara tahu, ketika dia menyerahkan Ishak, Allah kemudian membangkitkan satu bangsa yang besar, satu bangsa yang tidak pernah dikuasai oleh tangan manusia dan tidak pernah disentuh oleh tangan manusia, yaitu bangsa Israel. Kalau saudara ikuti perkembangan sekarang, saudara akan mengerti betapa Tuhan mengasihi bangsa Israel dan betapa bangsa Israel sangat istimewa di mata Tuhan. Bangsa Israel berperang saudara ya, berperang dengan Palestina. Rusia berperang dengan Ukraina. Rusia kena embargo. Israel, siapa berani? Nggak ada. Kenapa? Bukan karena dia orang pintar-pintar, mungkin, tetapi karena Tuhan, karena janjinya kepada Abraham. Bahkan FIFA kasih bilang Rusia dicoret keikutsertaan dari Piala Dunia. Israel, kalau Anda memberi lebih kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati Anda. Habisnya waktu saya. Dan kita memberi bagi Tuhan, memberi yang penting, memberi lebih bagi pekerjaan Tuhan saudara. Karena begini saudara, jika ada yang lebih penting daripada Tuhan, jika ada yang lebih penting daripada Tuhan, kasih tunjuk bagi kita. Jika ada yang lebih penting dari pekerjaan Tuhan, kasih tunjuk. Jika ada yang penting, lebih penting dari surga, kasih tunjuk. Jika ada yang lebih penting dari tubuh Kristus, kasih tunjuk. So kalau Tuhan, surga, kerajaan Allah, gerejanya begitu penting di mata Tuhan, kenapa kita lebih penting parfum kita daripada kita mengharumkan gereja Tuhan dengan persembahan kita? Oh, mari kita, apa yang penting bagi saudara, saudara akan memberikan yang terbaik. Dan ayat terakhir firman Tuhan berkata, Filipi pasal yang ketiga ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Beri yang terbaik bagi Tuhan dan Tuhan akan memberkati hidup saudara.